Era 5G segera datang ke Indonesia. Banyak yang teriak-teriak, wah kalau makin kenceng internetnya kita makin gak aman dong. Seakan teknologi pengamanan data dan jaringan tuh gak berkembang setiap hari. Oleh sebab itu kali ini kita akan bahas mengenai sistem keamanan lagi bareng sama Cisco lagi. Ya, siapa yang kenal Cisco? Ya, sebuah perusahaan multinasional yang luar biasa itu. Ya, tapi yang kita bahas kali ini adalah solusi yang ada versi gratisnya. Untuk selamanya. Nah, pembahasan kali ini seharusnya memberikan pencerahan kepada kalian seberapa jauh sih tingkat pengamanan yang sudah dikembangkan oleh beragam perusahaan IT terkemuka di dunia, dan yang paling penting bagaimana kita bisa juga menikmatinya secara gratis. Nah, seperti yang saya katakan dari awal, kami memang mendengarkan ada skeptis mengenai pengamanan, terutama seiring dengan era 5G. Padahal sekarang teknologi pengamanan data udah jauh berkembang, bahkan bukan sekedar firewall atau antivirus aja. Kali ini kita akan bahas mengenai sistem pengamanan level enterprise bareng sama Cisco, produsen pengembang teknologi dan komunikasi serta jaringan yang terdepan di dunia nih ya. Nah, pembahasan kali ini adalah mengenai produk Cisco Duo. Oh, enggak. Kami tidak minta kalian untuk beli. Enggak. Kan kami bukan pedagang. Kami bahkan akan menjelaskan bagaimana Cisco Duo ini bisa digunakan secara gratis oleh kalian. Nah, untuk penjelasan yang lebih mantap, kami akan bahas mengenai Cisco Duo ini langsung dengan pihak Cisco. Oke, jadi kita udah terhubung dengan pihak Cisco nih. Selamat pagi Pak Arif, apa kabar? Selamat pagi, baik. Wah, Pak Arif ini kayak lagi di pegunungan nih. Iya, kita cari yang seger-seger lah. Selama ini kalau kayak di kantor terus, kayak misalnya WFH gitu kan, seolah-olah pengen cari yang lebih seger gimana gitu. Pengen lebih segar gitu ya, jadi biar penampilannya itu lebih pegunungan, lebih segar, fresh gitu. Iya. Oke Pak, kita mau ngobrol soal keamanan lagi nih. Masih kita meneruskan pembicaraan terdahulu ya. Kita langsung to the point aja nih Pak, mau nanya nih Pak. Oke. Apa sih Pak sebenarnya kondisi yang menyebabkan keamanan data digital ini jadi rawan sekarang? Dan di mana sebetulnya posisinya Cisco Duo dalam membantu mengatasi masalah-masalah keamanan sekarang? Iya. Menarik sekali sebenarnya. Yang menjadi problem utama dari keamanan tuh kalau lihat dari statistik yang selama ini terjadi, itu adalah masalah user identity. Jadi masalah kita login, kemudian kita masukin password gitu kan. Nah itu bahaya tuh. Kenapa? Karena passwordnya ya jarang diganti atau carinya gampang aja lah, supaya nanti kita pun enak ingetnya gitu kan. Nah itu yang suka itu tadi jadi sumber utama orang bisa ngebobol gitu. Nah, makanya kenapa dari situ kan orang disarankan sering-sering dong ganti password, atau mungkin setiap berapa bulan sekali gitu kan, at least itu, atau passwordnya dipanjangin gitu. Ya, Nah, itu yang jadi beberapa pertimbangannya. Makanya muncul ada solusi yang namanya Cisco Duo, yaitu sebagai multi-factor authentication gitu kondisinya. Oh, jadi Cisco Duo ini posisinya sebagai multi-factor authentication. Orang-orang kan taunya two-factor authentication, tapi kalau Cisco Duo ini bilangnya multi-factor authentication, jadi MFA gitu ya. Nah, Iya. posisinya si Cisco Duo ini ada di sebelah mana sih? Di sisi mana posisinya ini? Jadi Duo ini sebenarnya lebih ke arah penambahan kemampuan kita yang selama ini kalau kita dari password itu kadang-kadang sering banget lupa gitu kan. Nah, ya udah dah kita pakai password yang gampang kita ingat, tapi jangan terlalu pendek ya. Usahakan ya normal lah, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, kombinasi dengan angka gitu ya, atau karakter gitu kan. Nah, itu tetap harus ada. Nah, terus udah gitu kita tambahkan dengan Duo ini sebagai pelindung tambahannya. Jadi meskipun kita sudah masukin tadi password, paling enggak kita punya password tambahan lagi untuk validasi bahwa benar yang masuk itu adalah kita, bukan orang lain gitu. Makanya dengan ada tambahan multi-factor authentication-nya tadi yang ada di tempat kita, apa yang kita miliki gitu. Jadi bisa langsung dipastikan bahwa benar yang login adalah dia gitu. Oke. Nah, kalau untuk Cisco Duo ini, sebetulnya ini kan Cisco ya. Balik lagi seperti bahasannya kemarin-kemarin. Ini kan Cisco.
Siapa sih selayaknya yang pakai Cisco Duo ini? Apakah hanya enterprise atau perorangan juga bisa? Apakah benar bisa gratis, Pak? Ya itu menarik sekali. Kebanyakan orang memang melihat Cisco itu dilihatnya enterprise. Jadi harganya mahal sekali gitu. Padahal enggak. Karena bicara tentang security itu sebenarnya harusnya adalah hak dari setiap orang gitu ya. Setiap orang juga harus perhatikan juga kewajibannya terkait security. Jangan jangan seenak-enaknya aja, sebebas-bebasnya gitu. Pakai password yang gampang gitu misalnya, jangan. Nah, makanya kenapa diberlakukan untuk Duo ini itu bisa dipakai oleh siapa saja, mulai dari perorangan sampai ke enterprise yang paling besar. Jadi ada versinya yang boleh dibilang mungkin gratis, karena ya yang pakai cuma individu satu orang, apa suruh bayar cuma satu doang gitu kan. Nah, ada yang kayak gitu, bisa di Cisco Duo tuh tersedia gitu. Nah, terus ada juga yang modelnya buat small company, mungkin ada startup gitu ya. Mereka kepengen bangun keamanannya juga dengan identitas yang terjaga gitu kan. Bukan cuma single password aja, tapi ada password tambahannya. Itu bisa dipakai juga, bayar, nggak terlalu mahal gitu untuk kebutuhan itu. Buat yang enterprise, mungkin butuh lebih advance lagi, ngejagain aplikasi yang ada di internalnya mereka. Nah, itu bisa pakai juga dari Duo. Jadi bisa untuk macam-macam. Jadi Duo ini bisa nge-level ya, bisa ngikutin aja mau pengguna perorangan, mungkin yang baru mau coba-coba gitu ya. Terus sampai startup, ada solusi yang lebih murahnya gitu. Sampai ke yang enterprise, yang kontrolnya luar biasa. Biasanya kalau ke enterprise kayak gitu ya. Iya. Nah, Keseringan kalau di enterprise itu mereka pakai aplikasinya kan aplikasi internal, bikin sendiri gitu kan, nggak dipublish di iya. internet gitu. Nah, itu kan juga butuh proteksi yang ada tambahan identitasnya tuh terjaga gitu. Nah, itu bisa pakai Cisco Duo juga gitu. Nah, saya tertarik tapi buat yang perorangan nih, Pak. Nah, Ya. kalau untuk dengan software yang lain selain yang umum yang ya apa kan ada Microsoft segala macam gitu ya. Dengan sosial media apakah Duo ini kompatibel? Nah, gini. Jadi kalau modelnya seperti sosial media tadi yang pertama gitu ya, itu kan banyak orang pakai seperti ada Instagram, kemudian Facebook atau Twitter gitu, atau ada macam-macam sosial media gitu kan. Nah, kalau tertarik pengen tahu itu bisa pakai nggak Duo untuk kebutuhan itu gitu, buat tadi autentikasinya, buat loginnya. Bisa mampir ke websitenya Duo, ya pergi aja ke duo.com gitu, terus cari blognya. Nah, nanti di situ search aja yang namanya Facebook gitu, atau mungkin kita search ada Instagram gitu, atau mungkin kita search Twitter, apapun sosial media yang kita mau tahu gitu, search saja di situ. Nah, nanti akan dikasih informasinya langsung berikut guidance-nya. Gimana caranya install Duo yang gratis itu tadi untuk kebutuhan sosial media yang kebetulan juga gratis. Wow. Gitu. Berarti sosial media saya bisa diamankan secara gratis oleh Cisco. Iya. Menarik sekali kan? Nggak pernah terbayangkan. Ini satu yang nggak pernah terbayangkan. Saya yakin teman-teman yang nonton juga pada, Cisco mengamankan sosial media saya secara gratis, gitu ya. Buat yang kenal Cisco, masa sih? Gitu. Tapi ini luar biasa sih, ini luar biasa. Nanti buat yang ada beberapa link kita akan taruh di dalam deskripsi ya, biar kalian juga kalau mau lihat lebih mudah di situ ya. Nah, kalau misalnya mau nyoba Cisco Duo nih, ini ada trial version atau video demonya nggak sih Pak? Untuk ada menggunakannya? Jadi, ada ya? Kalau misalnya kita mau tadi trial ya, trialnya boleh dibilang mungkin trial yang full fitur gitu, tadi sampai ke enterprise yang ada aplikasi internal gitu ya. Itu bisa, itu tinggal daftar aja ke Duo di websitenya duo.com, itu bisa dengan signup.duo.com gitu. Nanti daftarkan emailnya, nanti dikasih aksesnya, kemudian tinggal dipakai, download software-nya dipakai gitu aja. Gampang kok cara makainya juga gitu kan. Nah, tapi kalau cuma mau pakai yang tadi free buat sosial media, nggak usah pusing-pusing, pergi aja ke marketplace-nya masing-masing, misalnya di Google Play gitu, atau mungkin di Apple Store gitu ya, atau mungkin di websitenya Duo sendiri gitu. Nah, itu tinggal di-download aja.
terus dipakai deh sesuai dengan tadi kebutuhannya, misalnya mau di sosial media apa gitu. Ya udah, diinstal dulu di situ, terus nanti langsung diaktifkan gitu kesananya. Kalau perlu bisa saya demoin, mau? Boleh. Kalau saya demoin, wah ini lebih menarik lagi nih kalau saya demoin ini, seru nih. Oke. Coba ya, saya kasih lihat websitenya untuk demo ya. Nah, ini adalah demo.duo.com. Jadi kalau kita mau lihat terkait ke Duo, bisa ngapain aja, bisa mampir ke sini nih, demo.duo.com. Nah, lalu nanti di sini mungkin lihat yang demonya di bagian ini nih, Trusted Access Demo. Contoh ya, kita klik yang demo ini, Duo Push. Nah, contohnya kita punya aplikasi yang dipublish di internet gitu ya, email gitu biasanya. Nah, kita tinggal masukin alamat emailnya kita di sini, kita masukin password seperti biasa, kemudian kita klik dong sign in. Ya. Nah, sesudah itu, karena dia sudah terintegrasi dengan Duo tadi, maka kita akan di-challenge dengan gambar ini, layar ini. Nah, layar ini nunjukin yang di atas ini device yang kita pakai apa, yang sudah kita daftarkan gitu kan, nomor teleponnya berapa segala macam. Nah, kemudian nanti tinggal pilih di sini mau pakainya yang modelnya push, ya tinggal klik send me a push, berarti nanti akan muncul di layar HP-nya kita ada informasi orang mau login nih gitu ya. Atau bisa juga dengan call me. Nah, ini kepakainya apa nih call me? Kalau misalnya kita lagi di daerah pedalaman, nggak dapet internet gitu, nggak ada 4G atau 5G gitu kan, ya yang ada cuma audio, adanya cuma telepon, ya pakai call me bisa gitu. Atau juga pakai passcode, kalau misalnya nggak ada internet sama sekali, nggak bisa ditelepon sama sekali, tapi HP-nya ada aktif nih. Nah, tinggal masukin passcode-nya aja di sini bisa. Jadi kita tinggal pilih opsinya mau yang mana. Contoh kita ambil satu ya, misalnya send me a push. Nah, nanti akan muncul di HP-nya kita seperti ini, ada login request nih ternyata untuk Microsoft Outlook Web Application-nya. Kita klik, kemudian kelihatan di sini. Bener nggak nih dari IP sekian yang minta orangnya adalah ini, kemudian tanggalnya sekian gitu. Oke, kalau ini benar kita, emang kita yang minta ya kita tinggal klik aja approve. Oh, udah deh, dia masuk ke emailnya dia bisa akses segala macam gitu. Nah, itu satu contoh dari simpelnya Duo seperti itu. Oh, dan ini demonya terbuka untuk umum ya, semua orang bisa lihat ya? Betul sekali, ini terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa lihat. Contoh lagi ya, ini saya kembali ke halaman demo.duo.com yang pertama. Oke. Lalu kita coba mungkin aplikasi yang lain, misalnya apa yang dari sini ya. Kita coba misalnya inilah device health gitu ya. Boleh. Yang misalnya kita mau tahu pastikan bahwa device yang kita pakai itu aman apa enggak sih, atau mungkin ada update belum terupdate gitu misalnya. Oh, sampai device health itu juga bisa dicek ya? Iya, bisa sampai ke situ. Multifaktor doang. Ya, saya kira cuma multifaktornya aja. Ternyata dia ngecek juga device-nya bisa ya. Iya, itu yang menarik. Makanya Duo itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam fungsi. Ya, sama nih kondisinya kita login di sini ya terhadap akunnya kita. Dalam hal ini lagi nyoba yang di Office nih, Office 365, login Microsoft Online. Iya. Kita klik. Kita masukin passwordnya kita sign in. Nah, langsung Duo-nya ngecek nih laptop yang dipakai buat connect ini, comply nggak nih? Wah, dia bilang, this system doesn't meet your organization security requirement. Nah, itu kan dikasih checklistnya nih. Mac OS-nya update, password-nya di-set ada, terus ada encryption-nya diaktifkan. Tapi firewall tidak di-enable. Nah, akhirnya gimana? Ya kita coba deh lanjutin. Yang nggak bisa ini kan katanya ini ya. Kita klik aja. Gimana caranya? Wah, dikasih tahu tuh. Open firewall preference. Kemudian klik tanda ini. Ikutin aja gitu kondisinya. Ya udah kita cobain. Ini kan. Tuh, turn on firewall-nya, open firewall preference-nya. Kemudian kita pilih ini tadi menurut petunjuknya gitu kan. Nah, masukin password-nya untuk kita akses perubahan di konfigurasi, kita unlock. Nah, kemudian kita aktifkan turn on firewall-nya. Nah, udah selesai. Terus kita refresh deh balik untuk tadi. Dia cek lagi nih Duo. Wah, ternyata comply bisa, makanya masuk ke
halaman ini lagi. Nah, kita coba ya yang lain ya. Kalau tadi kan udah push, kita coba misalnya yang call. Oh, nggak bisa diklik. Ternyata cuma bisa coba yang push kalau untuk kasus yang ini. Ya udah, kita balik ke yang push, kita klik lagi. Nah, keluar, tinggal approve. Masuk deh kita ke online Microsoft-nya tadi gitu. Tentu dengan compliance sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh perusahaan gitu. Wah, ini lengkap sekali ya. Mau yang dari cuma nambahin multifactor sampai compliance dari perusahaan bisa dicek di sini juga ya. Iya, banyak sekali nih. Jadi kalau nanti ada yang mau coba, silakan langsung aja coba di sini sendiri masing-masing gitu ya. Nah, satu lagi nih, kalau misalnya mau coba yang agak setengah live gitu ya. Nah, ini kan ada beberapa aplikasi nih. Ya. Contohnya yang paling sering orang pakai biasanya kan Office 365 ya. Nah, bisa klik contoh di Office 365 ini nih. Aplikasi-aplikasi yang orang pakai dari kantor-kantor gitu kan. Kita masukin usernya, masukin aja sembarang email gitu ya. Kemudian kita klik login gitu di sini. Nah, yang menarik, ini benar-benar pakai HP-nya kita di setup nih. Contoh aja nih. HP beneran ya, oke. Iya, ini HP beneran nih. Kita coba ya prosesnya ya. Tapi saya nggak akan jalanin secara full karena saya udah terinstall HP saya. Jadi nanti kalau teman-teman mau coba sendiri deh gitu kondisinya. Tapi saya coba kasih lihat di sini. Nih, start setup. Kemudian kita masukin, misalnya apa? Kita mau yang tablet, mau yang telepon, atau mau pakai key gitu ya. Normalnya yang inilah handphone lah, mobile phone gitu ya. Kita masukin. Nah, terus disuruh masukin nih nomor HP-nya. Kita bilang dulu Indonesia, masukin nomor HP, gitu kan. Habis itu klik continue. Nah, nanti akan kirimkan informasinya yang lebih detail bahwa kamu kalau belum pernah install Duo nanti kamu harus akses dulu ke misalnya kalau yang di Apple Store ke Apple Store gitu, kalau di Google Play nanti ke Google Play gitu, atau tinggal scan aja barcode-nya semacam begitulah. Kita pakai HP real, kita install aplikasi Duo-nya juga real karena kan gratis tadi sebenarnya kan, bisa dipakai buat yang lain-lain juga kan. Nah, tapi aplikasi yang kita pakai contohnya Office 365 ini bohong-bohongan, cuma buat ngetes doang gitu. Gitu. Tapi ini kan berarti ngajarin kita kalau misalnya ini sedang dipakai itu seperti apa. Ini belajar ya jadi ini ya. Betul. Belajar Duo. Ini buat kalian nonton yang mungkin mau bikin skripsi, ini kayaknya lucu nih, satu halaman doang bisa di skripsi mungkin ini. Iya. Soal yang doang kan bisa jadi skripsi nih. Lucu nih sebetulnya. Ide-ide yang lucu nih. Soalnya lengkap sekali kayaknya di halaman demo Duo-nya nih ya. Nah, Pak, kalau kita lihat ya, berarti kan Cisco Duo ini sangat powerful sekali ya, Pak ya. Nah, kalau yang versi gratis tadi kita udah lihat. Nah, bedanya gratis dengan yang berbayar itu sejauh apa sih, Pak? Nah, ini yang membedakan ya. Namanya gratis, ya tentu nggak bisa full fitur semuanya lengkap gitu kan. Pasti ada batasannya. Tapi batasannya ini sebenarnya cukup menguntungkan loh bagi kita kebanyakan umumnya. Yaitu satu adalah fungsi untuk yang namanya tadi multi-factor authentication. Jadi kita mau ada tambahan passwordnya ini nggak perlu pakai software yang berbayar, langsung pakai Duo itu bisa dipakai. Dan yang menarik, ini bisa diaplikasikan ke berbagai macam aplikasi. Sebanyak-banyaknya, nggak ada batasan. Jadi unlimited aplikasi yang kita mau tadi, misalnya sosial media, saya mau masukin semua sosial media saya ke Duo untuk tambahan autentikasinya. Bisa. Saya mau tambahkan lagi nanti yang dari kantor ada Office 365. Masukin ke single Duo yang tadi saya install. Bisa juga. Nah, itu yang menarik. Yang free aja udah bisa segitu banyak. Gimana yang tadi nggak free? Yang tadi itu buat yang free? Iya, itu yang buat yang free itu. Buat yang free ya, oke. Yang free aja udah begitu ya, oke. Jadi kalau yang berbayar tadi gimana jadi Pak? Nah, kalau yang berbayar itu lebih menarik lagi karena contoh yang tadi saya demoin ya, device health. Ada beberapa hal-hal yang tadi termasuk internal application perusahaan yang nggak dipublish ke internet,
juga mau kita akses dari remote dari rumah gitu misalnya, itu juga bisa dengan yang berbayar gitu. Oh, jadi kalau berbayar ini customizable banget ya, bisa di custom banget, Banyak. udah gitu ya tadi fitur-fiturnya. Ini lebih ke arah fitur berarti ya, bukan keamanannya yang ekstra, tapi Iya, fiturnya yang lebih fitur-fitur lengkap ya. itu, ya kalau misalnya mau dilihat fitur-fiturnya secara lengkap, bisa tadi pergi ke websitenya duo.com juga, lalu lihat yang di comparison dari sisi pricingnya, mulai ada dari free, kemudian yang cuma MFA aja berbayar, ada yang sampai ke Duo Beyond yang paling lengkap tadi. Nah, itu kelihatan fiturnya satu persatu secara detail. Saya yakin nih teman-teman yang nonton nih pada nggak sadar bahwa Duo itu sebetulnya bisa dari free, terus harganya pelan-pelan sampai ke yang enterprise, yang kelasnya kelas enterprise ya. Kita semua pasti Iya. mengiranya itu, udah Duo lah enterprise pasti gitu, udah gitu. Tapi saya tertarik sih yang enterprise tadi bisa sampai aturan main perusahaan diberlakukan di situ. Jadi kalau kita login harus memastikan bahwa si laptop itu sudah menghidupkan segala macam pengamanannya dulu baru boleh login. Itu luar biasa sih sebetulnya. Iya. Nah, untuk Duo ini sendiri ada dashboard gitu mungkin Pak? Bicara dashboard, karena ini adalah aplikasinya ada di cloud ya, bisa diakses Ya. dari mana-mana. Dashboard ini tentu diberikan kepada tadi yang trial, yang nyobain. Jadi kalau Oh, kita oke. dapat free ya nggak ada dashboardnya lah, udah langsung pakai aja di HP kita gitu kan. Oh, kalau yang free Nah, nggak ada jadi ya. iya, kalau dia mau yang tadi nyobain sampai fitur-fiturnya macam-macam, maka dia dikasih tadi dashboardnya. Kemudian mereka bisa config di situ bagaimana macam-macam yang dibutuhkan. Mungkin saya kasih lihat ya beberapa kemampuannya dari si Duo itu dari slide ya. Jadi bicara capability-nya Duo, yang pertama tadi kan adalah multi-factor authentication-nya untuk memastikan bahwa benar kita yang login gitu kan. Terus yang kedua, dia juga bisa memastikan device yang dipakai itu benar-benar validated gitu. Jadi benar-benar authorized itu. Up to date nggak dari sisi tadi compliance-nya, konfigurasinya diaplikasikan dengan benar apa enggak, menggunakan perangkat pribadi atau perangkat yang diberikan oleh kantor. Nah, itu adalah capability yang namanya trusted device. Dan yang paling akhir ini adalah aplikasi yang mau dikawinkan tadi dengan Duo. Ya tadi mau yang bentuknya sosial media atau yang cloud based kayak di Office 365 atau mungkin internal application yang cuma ada di kantor gitu, itu bisa dikerjakan bersama-sama dengan Duo tadi untuk security-nya. Nah, ini adalah gambaran tadi yang kita bilang sangat simple, sangat sederhana karena dia hanya menginstal sebuah software yang datang dari marketplace-nya masing-masing. Dan begitu di challenge, bisa dengan push keluar gambar seperti begini, kita tinggal dengan mudah oke atau enggak, itu ceritanya kan. Dan yang menarik lagi, itu bisa ditambah dengan tambahan-tambahan tadi. Entah kita pakai yang tadi wearable gitu ya, kayak yang watch gitu misalnya, atau tadi push, atau pakai phone call, atau pakai biometrik. Karena beberapa HP kita sekarang kan udah canggih-canggih ya, ada biometriknya kan, pakai fingerprint atau yang pakai Face ID gitu. Itu bisa dipakai sebagai challenge juga untuk multi-factor authentication-nya gitu. Jadi banyak opsi-opsi yang bisa dipakai dari Duo-nya itu tadi. Nah, terus kalau bicara dari sisi tadi yang offline kondisinya, saya nggak punya internet, saya nggak punya telepon, nggak bisa akses juga. Nah, ternyata bisa pakai one time passcode tadi yang sudah terinstall di dalam si mobile device-nya kita gitu dengan mudah. Jadi nggak ada halangan. Mau dengan internet ya syukur bisa langsung dengan mudahnya pakai push tadi gitu kan. Ada audio bisa di telepon ya paling nggak masih oke gitu kan. Terus yang berikutnya kalau dua-duanya nggak ada ya udah pakai aja yang offline kondisinya seperti kita masukin token gitu. Nah ini gambaran yang tadi prosesnya tuh waktu install pertama kali ya. Kan kita pasang tuh, kita mau coba pakai mobile phone-nya kita masukin nomor HP-nya kita, gitu kan. Nah, sesudah ini tadi kan kita nggak lanjutin ya. Nah, ini prosesnya di sini nih. Yang berikutnya, dia akan diinformasikan kayak gini nih. Launch di App Store and search for Duo Mobile. Jadi dikasih tahu, cari deh di marketplace-nya masing-masing dengan kata-kata Duo Mobile. Nah, kemudian tinggal diklik install aja gitu. Kalau sudah punya, ya klik yang di sini, I have Duo Mobile install. Kemudian dia akan dilarikan ke sini, ada barcode, tinggal di-scan, nanti
aplikasi yang kita mau kawinkan tadi, contoh yang tadi adalah Office 365 gitu ya, langsung nempel ke dalam Duo softwarenya yang ada di HP-nya kita. Yang lainnya ini tadi ya, self-service, yang tadi bisa dengan mudah, nggak butuh orang dedicated untuk help desk gitu misalnya, kita bisa ngerjain sendiri, perorangan gitu. Makanya tadi mulai dari individu sampai ke enterprise, bahkan yang enterprise nggak usah repot-repot sewa orang khusus buat misalin Duo, siapapun bisa gitu dengan mudah. Dan yang tadi health check, ini pilihannya. Misalnya kalau di yang modelnya iOS, Apple gitu ya, akan keluar informasi seperti begini, dicek dulu. Terus kalau yang modelnya berupa laptop gitu, baik itu mungkin Mac OS maupun yang Windows, akan muncul seperti begini health check-nya. Kemudian kalau kita ngelihat perbedaannya antara yang mobile, yang Windows dengan yang Mac OS, pada dasarnya yang mobile kalau misalnya kita mau ngejagain perangkat HP-nya kita, kan kita mesti install kayak mobile device management yang harganya mahal, nanti udah gitu mesti laporan dulu ke kantor gitu kan. Nah dengan Duo nggak usah repot-repot, MDM-nya tadi nggak usah harus diinstal, karena di dalam Duo sudah ada untuk meriksa tadi apakah dia comply apa enggak, apakah ini sesuai dengan yang diperbolehkan oleh perusahaan atau enggak gitu. Jadi dengan mudah, begitu juga dengan yang di Windows maupun di Mac OS-nya gitu. Ya mungkin kira-kira seperti itulah gambaran dari Duo yang lengkapnya, yang berbayarnya gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau ini Duo ini emang luar biasa ya. Maksudnya ya bisa sampai detailnya banyak sekali sebetulnya. Detailnya banyak sekali. Ini kalau mau saya lanjutkan gitu ya, ini bisa juga yang berkaitan dengan tadi bekerja sama dengan antivirus. Antivirusnya Cisco kan ada yang namanya AMP Endpoint ya. Mungkin saya pernah cerita gitu waktu itu kan. AMP Endpoint ini bisa mengetahui bahwa ada virus nih sekarang di tempat saya, tapi dia bisa kasih tahu Duo, dia nggak simpen itu sendiri, jadi dia kasih tahu ke Duo, jadi si Duo punya informasi yang sama dengan si AMP endpoint-nya. Begitu ada yang connect pakai Duo itu tadi yang minta akses itu ya, langsung diblok sama si Duo-nya. Gara-gara apa? Gara-gara AMP endpoint-nya ngasih tahu bahwa PC dengan IP yang ini, dengan kode yang kayak gini, ini udah kena malware nih. Nah, dia kasih tahu ke Duo, Duo-nya bilang, ya udah saya terima, nanti saya cek. Kalau ada yang coba connect dengan identitas seperti itu menggunakan ID yang ada di saya, maka akan segera saya blok. Nah, integrasi itu bisa terjadi loh. Jadi nggak sendiri-sendiri gitu ceritanya. Luar biasa ya. Jadi kita bisa lihat sekarang tadi ya, kalau perorangan sesederhana multifaktor, tapi begitu masuk ke gabungan dengan produk-produknya Cisco yang lain, ini ternyata nyambung ya. Bisa saling ngobrol produk-produknya. Jadi sebuah perusahaan besar ya bisa memanfaatkan ini untuk pengamanan yang benar-benar ketat. Jadi satu komputer dibobol atau bermasalah atau kena malware di dalam satu perusahaan, itu semua langsung tahu, aplikasinya semua juga langsung tahu, pengamanan langsung terjadi ya, termasuk dengan Duo-nya juga ikutan di situ. Ya ini luar biasa sih, ini menarik sekali sih. Emang asik banget. Saya sih pengen tanya-tanya lagi soal yang AMPN sama yang lain lagi, pengen kita bahas lagi. Cuma mungkin di lain kesempatan ya Pak ya. Cari waktu lagi kita siapkan. Siap. Terima kasih banyak nih Pak Arief udah sharing mengenai Cisco Duo-nya. Semoga berguna buat teman-teman di rumah. Nah, jadi udah terjawab semua ya mengenai Cisco Duo, sebuah sistem pengamanan yang sangat dibutuhkan di era globalisasi digital yang makin pesat perkembangannya seperti saat ini. Hal yang paling menarik, sistem pengamanan berganda ini yang didukung oleh perusahaan sekelas Cisco ini bisa tersedia dan dimanfaatkan secara gratis. Semoga semua tercerahkan dengan pembahasan kali ini. Sampai dijumpa di video pembahasan teknologi berikutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.